Baik, selamat bertemu lagi di pembelajaran kita. Untuk materi selanjutnya kita akan melihat yaitu tentang matriks. Nah, mungkin buat kalian ini baru. Matriks itu apa sih sebenarnya? Matriks itu adalah sekelompok atau sekumpulan bilangan real yang dituliskan dalam bentuk baris dan kolom. Nah, karena dia adalah sekumpulan bilangan real yang dituliskan dalam bentuk baris dan kolom, maka tentunya nanti ada baris dan ada kolom, ya. Nah, penulisan matriks sendiri itu dengan huruf besar. Kemudian karena dia dikumpulkan sekumpulan bilangan, maka diberikan tanda kurung. Bisa kurung biasa, bisa kurung kotak. Nah, seperti ini. Kemudian tadi saya mengatakan sekumpulan bilangan real yang dituliskan dalam baris dan kolom, ya. Sehingga kalau misalnya ini saya berikan elemennya A, B, C, D, E, F. Nah, ini sebuah matriks A di mana dicoba dituliskan elemennya A, B, C dan D, E, F. Nah, karena tadi dikatakan bahwa ini dituliskan dalam baris dan kolom, tentunya kalian bisa membedakan mana yang baris, mana yang kolom. Baris itu yang mendatar, ya. Baris itu yang mendatar. Maka, ini yang mendatar bagian pertama, ini yang disebut dengan baris 1. Kemudian ini ada yang mendatar bagian kedua, ini yang disebut dengan baris kedua. Nah, kemudian kolom itu yang bagaimana? Kolom itu yang ke bawah, ya. Ini saya pakai warna lain. Kolom itu yang ke bawah, maka ini adalah kolom 1. Ini adalah kolom kedua. Ini adalah kolom ketiga. Nah, itu, ya. Jadi dituliskannya ada baris, ada kolom. Nah, kemudian bilangan-bilangan real yang berada di dalam tanda matriks itu, di dalam kurungnya itu yang disebut dengan elemen. Maka kalau kita perhatikan A kecil, nah, letak A kecil ada di mana? Ada di baris pertama, kolom pertama. Maka dikatakan A kecil itu elemen baris 1, kolom 1. Nah, ini A kecil adalah elemen baris 1, kolom 1. Jadi kalian sebutkan dulu barisnya, ya. Baris keberapa, kolom keberapa. Coba kita lanjutkan. B, letak B itu di baris pertama tetapi dia di kolom kedua. Maka ini dikatakan elemen baris 1 tetapi dia berada di kolom 2. Ya. Kemudian kalau kita mencoba dan seterusnya ini tidak usah saya sebutkan semua. Jadi tentukan ini beradanya di mana? Beradanya di baris kesekian, kolom kesekian. Nah, kalau saya mau coba E misalnya, E itu berada di mana? Baris 2, kolom 2. Berarti ini adalah elemen baris 2, kolom 2. Dan seterusnya. Bisa, ya? Jadi nanti sekali lagi bilangan-bilangan real yang berada di dalam sekumpulan matriks itu yang disebut dengan elemen, ya. Yang disebut dengan elemen. Kemudian kalau ditanya letaknya berarti si ini elemen baris sekian, kolom sekian. Ini elemen baris sekian, kolom sekian. Ingat-ingat bahwa baris dulu baru kolom, ya. Sehingga ini nanti sebuah matriks itu juga bisa dituliskan dalam bentuknya seperti ini untuk mengetahui
langsung letak-letaknya ya. Di sini ini adalah matriks A, maka elemennya saya berikan A kecil. Ini posisinya ada di baris 1 kolom 1, maka disebut A11. Oke. Sekali lagi, ini depan baris dulu baru kolom. A itu posisinya di baris 1 kolom 1, maka A11. Berikutnya di sini A, dia di baris 1 kolom 2, berarti A12. Berikutnya ini A13 dan seterusnya ya. Coba kita lihat yang kedua. Oh, berarti di sini baris 2 kolom 1. Di sini baris 2 kolom 2. Di sini baris 2 kolom 3. Ya. Nah, kemudian ini saya lanjutkan nanti berapapun banyaknya elemen. Ini kalau saya lanjutkan berarti di sini baris ke M kolom ke 1. Ini baris ke M kolom ke 2. Ini baris ke M kolom ke 3. Nah, kemudian ini kita lihat, oh berarti ini adalah baris pertama kolom ke N. Ini baris kedua kolom ke N. Oh, ini baris ke M kolom ke N. Nah, itu ya. Jadi dilihat bahwa yang depan, angka yang depan ini menunjukkan baris, yang belakang menunjukkan kolom, ya. Nah, baris dan kolom itu jangan dirubah. Nanti kalau kalian merubah kolom dulu baru baris, pengertiannya sudah berbeda. Jadi sekali lagi tentukan bahwa itu baris dulu baru kolom. Nah, kalau kita lihat matriks ini yang saya gambarkan ini, berarti dia mempunyai banyaknya baris. Ini ya, M ya. Berarti ini M ini menyatakan baris, N ini menyatakan kolom. Ya kan? Kalau kita perhatikan ini dan seterusnya, kita dapatkan bahwa A ini yang terakhir MN, berarti barisnya M, kolomnya N. Maka kita lanjutkan, ada yang disebut dengan ordo matriks. Ordo matriks itu adalah menyatakan banyaknya baris dan kolom. Nah, dikatakan bahwa suatu matriks itu punya ordo. Ordo itu apa? Ordo itu menyatakan banyaknya baris dan kolom. Maka kalau kita tuliskan yang matriks A ini, matriks A yang saya berikan contoh ini, dia banyaknya baris adalah M, banyaknya kolom adalah N, maka dituliskan ini berordo M kali N. Ya. Sehingga ini ordonya ini dituliskan menjadi bentuk perkalian. Kenapa jadi bentuk perkalian? Kalau kita lihat nanti M dikalikan dengan N, banyaknya baris dikalikan banyaknya kolom, itu sebenarnya adalah banyaknya elemen yang dia punya. Paham ya? Contoh, saya punya matriks B. Ini saya buat sebuah bentuk matriks yang real menggunakan bilangan ya. Misalnya ini 2 min 3 5. Kemudian ini 1 min 1 0. Kemudian di sini misalnya 4 6 7. Nah, ini matriks B. Kalau kita lihat elemen baris 1 berarti adalah 2 min 3 dan 5, baris 1, ya kan? Ini saya berikan secara real, ini baris 1. Di sini adalah baris 2. Semuanya ini ya yang mendatar. Jadi elemen baris 2-nya adalah 1 min 1 dan 0. Ini adalah baris 3. Nah, berarti elemen baris 3-nya adalah 4 6 7. Kemudian ada berapa kolom? Kita lihat. Yang tegak lurus atau yang ke atas ke bawah ada berapa? Oh, ini adalah kolom 1.
Ini adalah kolom 2. Ini adalah kolom 3. Ya kan? Nah, sehingga kalau misalnya saya menanyakan min 3 itu ada di mana? Min 3. Nih, misalnya saya menanyakan minus 3. Minus 3 ada di mana? Lihat ke kanan, oh dia baris 1. Ke bawah dia kolom 2. Berarti min 3 itu adalah elemen baris 1, kolom ke-2. Nah, saya misalnya tanya lagi. Satu ini ada di mana? 1 itu elemennya siapa? Lihat ke kanan, oh dia baris kedua. Lihat ke bawah, kolom ke-1. Maka 1 disebut elemen baris kedua, kolom ke-1. Nah, kalau kita bicara ordo, matriks ini mempunyai 3 baris 1, 2, 3, dan 3 kolom 1, 2, 3. Maka disebutkan ordo dari matriks B ini adalah 3 kali 3. Nah ini ya. Jadi nanti kalau dikatakan ordo, jangan kebalik. Ordo itu menyatakan banyak baris dan kolom. Nah, apakah tadi betul? Kenapa ini dibentuk perkalian? Karena kalau ini kita kalikan, ternyata dia adalah menyatakan banyaknya elemen. Lihat, baris 1, 2, 3. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. 3 kali 3 adalah 9. Lihat, apakah betul elemennya 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Maka dikatakan di sini matriks B-nya berordo 3 kali 3. Ya. Oke, baik. Ini tentang ordo matriks. Mungkin ada pertanyaan, apakah bisa berbeda Pak nanti ordonya? Bisa. Bisa saja. Misalnya, saya punya matriks C. Ordonya saya buat 2 kali 3. Berarti artinya apa ini? Punya 2 baris dan 3 kolom. Oh, elemennya misalnya 2 baris, berarti min 1, 2, min 3. Kemudian ini 0, 1, min 2. Nah ini misalnya. Dia ordonya 2 kali 3. Berarti elemennya semua ada 6. 2 baris, 3 kolom. Ya kan? Ini B1. Ini B2. Ini K1. Ini K2. Ini K3. Perhatikan. Barisnya ada 2. Kolomnya ada 3. 2 kali 3. Ya. Nah, ini banyaknya elemen adalah 6. Oke, jadi itu tentang sebuah ordo. Ordo matriks, hati-hati. Baris dulu, baru kolom. Nah, ada beberapa macam matriks. Ya, saya tidak akan menuliskan di sini. Macam-macam matriks itu sebenarnya dilihat dari ordonya. Kalau dia hanya punya 1 kolom, itu berarti disebut matriks kolom. Dia punya 1 baris, misalnya. Dia punya 1 baris, 1, 2, 3, 4. Nih. Dia barisnya ada 1, kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kalau diberikan ordonya, ini adalah barisnya 1, kolomnya 4. Ini dia punya 1 baris. Berarti ini yang disebut dengan matriks baris. Ya. Kemudian kalau ada matriks E, ini saya balik. Dia punya kolomnya hanya 1, misalnya 3 kali 1. Nah, bagaimana menuliskan 3 kali 1? Ya ini. Nah, dia punya 3 baris tetapi kolomnya hanya 1. Maka ini yang disebut dengan matriks kolom. Ya. Jadi yang punya 1 baris itu matriks baris, yang punya 1 kolom itu matriks kolom. Lalu ada matriks persegi. Nah, matriks persegi itu apa? Saya tuliskan aja matriks persegi. Nah, tentunya kalian kebayang nih, oh persegi.
Persegi itu kenapa disebut persegi? Karena sisinya sama. Nah, di dalam matriks ini berarti ordonya sama. Nah, ini dia dikatakan matriks persegi berarti baris dan kolomnya sama. Banyak baris sama dengan banyak kolom. Nah ini, maka disebutnya sebagai matriks persegi. Misalnya berapa? Yang tadi, nih 3 kali 3. 3 kali 3 matriks persegi kan? Nah oke ya. Itu adalah tentang matriks sampai dengan matriks persegi. Nah kemudian sekalian, mumpung kita membahas matriks persegi, saya punya matriks K. Ini elemennya saya buat misalnya di sini 1, 8, 6, 2, 3, min 4, min 5, min 7, sama min 2 misalnya. Ini persegi kan? Nah, lalu di dalam, kalian kebayang, di dalam persegi itu ada 2 diagonal. Ya kan? Ini ada persegi. Nih. Ada sebuah persegi, ini ada 2 diagonal. Ini diagonal pertama, kemudian ini diagonal kedua. Nih, yang condong ke kiri, merah itu diagonal pertama. Yang biru, yang miring ke kanan, ini diagonal kedua. Maka, kalau ini saya terapkan di matriks, ini nih. Ini yang ke kiri. Ini yang ke kiri kan? Elemen diagonal yang miring ke kiri. Nah, ini yang merah ini yang disebut diagonal utama. Utama. Atau DU. Nah, kita singkat aja DU. Kemudian, nah diagonal yang satunya lagi mana? Ini. Ini adalah diagonal satunya lagi. Elemen diagonal kedua. Nah, yang miring ke kanan ini yang disebut diagonal samping atau DS. Nah, sekalian ya, mumpung kita sedang masuk ke matriks persegi, kita langsung melihat apa itu DU dan apa itu DS. DU itu yang miring ke kiri, DS yang ke kanan ya. Nah, berarti yang punya DU dan DS itu hanya matriks persegi, ya. Hati-hati. Yang memiliki DU dan DS itu dimiliki hanya oleh matriks persegi. Nah ini yang harus menjadi catatan kalian. Jadi tidak semua nanti punya DU DS, tidak semua ya. Hanya matriks persegi. Matriks persegi berarti ordonya berapa? Ya bisa 2 kali 2, bisa 3 kali 3, ya kan? Nah oke, ini dulu sampai di sini dulu. Silakan diperhatikan. Kalau ada apa, dicermati dulu langkah-langkahnya. Kemudian nanti saya berikan kelanjutannya. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya mengatakan bahwa yang memiliki DU dan DS itu hanyalah matriks persegi ya. Sehingga kalau misalnya ada matriks G. Nah, nanti ke depannya apakah ordonya harus selalu ditulis? Tidak. Jadi kalau kalian sudah tahu ordo itu apa, menyatakan baris dan kolom, tidak selamanya harus ditulis ya. Misalnya, ini matriks persegi yang 2 kali 2. Saya punyanya adalah ini. Nah ini ya. Jadi nanti untuk mengatakan matriks persegi, karena elemen banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, maka boleh kalian mengatakan cukup dengan matriks persegi ordo 2 misalnya. Karena baris dan kolom sama ya, berarti dikatakan ini matriks persegi ordo 2. Nah,
Mana DU-nya? Ini DU. Ini DU. Ya. Mana DS-nya? Ini DS. Ini adalah DS. Oke, itu kalau 2x2. Kalau 3x3 yang tadi, atau mau diberikan contoh lagi, matriks H, misalnya 5, min 6, min 1, min 2, 0, 1, min 3, 2, 1, min 1 misalnya. Nah, ini matriks persegi ordo 3. Berarti ini adalah DU. DU. Nah, ini adalah DS. Nah, itu ya. Jadi paham ya pengertian antara DU dengan DS, paham ya? Baik, kalau pengertian DU dengan DS sudah dipahami, sekarang saya akan mencoba memberikan kepada kalian tentang matriks identitas. Ya. Matriks identitas. Jadi tadi saya mengatakan bahwa untuk memberi nama sebuah matriks itu kalian boleh menggunakan abjad apapun dengan huruf besar. Kecuali, nah ini. Sekarang saya berikan pengecualinya. Kecualinya apa? Kecuali ini, kecuali I. Nah, karena I itu hanya khusus akan digunakan untuk menyatakan sebagai matriks identitas. Jadi sekali lagi, untuk memberi nama matriks, kalian boleh menggunakan huruf abjad apapun dengan huruf besar, kecuali I. Karena I itu hanya dipakai untuk menyatakan matriks identitas. Khusus ini ya. Jadi I nggak boleh dipakai sembarangan. Maka nanti kalau ada sebuah matriks, kalau nanti kita udah belajar operasi aljabar, ada matriks A dikalikan dengan I. I-nya nggak disebutin di soal. Nah, kalian harus tahu, oh I itu adalah ini. Jadi I itu benar-benar memberikan kekhususan. Itu tanda-tanda khusus hanya untuk matriks identitas, ya. Nah, sekarang apa ini matriks identitas? Matriks identitas adalah matriks persegi. Nah, ini syarat pertama, dia adalah matriks persegi. Matriks persegi yang memiliki elemen-elemen DU, diagonal utama, adalah 1, dan elemen lain adalah 0. Nah, ini pengertian dari matriks persegi. Jadi suatu matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang memiliki, nah ini syarat ini harus, yang memiliki elemen-elemen DU adalah 1 dan elemen yang lain adalah 0. Ini syaratnya. Ya. Nggak kebayang, ya sudah. Kalau nggak kebayang, mari kita coba membayangkan. Berarti kalau begitu, I yang pertama itu bisa I yang ordo 2x2. Lihat, kalau 2x2 berarti nanti ada 2 baris dan 2 kolom, gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa elemen-elemen DU-nya itu harus 1. Sementara DU-nya itu ini. Ini DU. Ya kan? Ini adalah DU. Elemen DU-nya harus 1. Oh, berarti ini 1. Ini 1, ini 1. Elemen yang lain adalah 0. Nah, ini 0 berarti ini 0, ini 0. Nah, supaya lebih jelas, oh berarti I yang 2x2 ini adalah 1, 0, 0, 1.
Gitu kan? Kemudian I yang 3 kali 3. Berarti nanti bayangkan ada 3 baris, ada 3 kolom. Berarti kalau 3 baris 3 kolom, elemen DU-nya ada 3, ya kan? Ini elemen DU-nya ini 1, 1, 1. Elemen yang lain 0. Nah, ini adalah persegi yang ordo 3 kali 3. Kalau 4 kali 4, ya sama, nanti DU-nya ada 4. Cuman kita tidak mempelajari yang ordo yang lebih dari 3 kali 3, ya. Kita hanya sampai di sini, 3 kali 3. Nah, nanti kalau kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi nanti diajarin, ya. Oke. Ini tentang matrik identitas. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa matrik identitas adalah matrik persegi yang memiliki elemen DU adalah 1 dan elemen yang lain adalah 0. Nah, kalau misalnya seperti ini, misalnya ini dikatakan matrik identitas enggak? Pertanyaan saya, apakah ini bisa dikatakan sebagai matrik identitas? Tidak. Karena apa? Karena ada hal atau syarat yang tidak dipenuhi. Lihat. Yang pertama, elemen DU-nya adalah 1. Terpenuhi? Terpenuhi. Elemen yang lain adalah 0. Oh, ternyata ini. Nih, ini nggak boleh. Berarti ini bukan matriks identitas. Cingcelah cuman ini 1 doang, nggak bisa, ya. Kita nggak bisa nawarin. Ini cuman 1 doang kok. Satunya kita ganti 0, nggak ada pengaruhnya. Ada, nanti ke depannya ada. Jadi jangan ditawar. Syarat ini mutlak harus dipenuhi. Walaupun ternyata ini nih cuma nyempil 1 di sini. Itu bukan identitas, ya. Yang kedua, misalnya kayak gini. Yang kedua, apakah ini matrik identitas? Yang kedua saya punya ini. Nah ini. Apakah ini matrik identitas? Bukan. Kenapa? Karena syaratnya elemen DU harus 1. Nih. Ini bukan 1. Ini yang membuat bukan identitas. Ya kan? Jadi di sini juga sama. Ini ada 1 elemen DU yang bukan 1. Berarti ini dikatakan bukan matrik identitas. Nah, gitu ya. Jadi walaupun hanya ada 1 yang sedikit yang tidak terpenuhi syaratnya, tetap kita nggak boleh menganggap bahwa itu sebagai identitas. Oke? Paham? Nah, ini sengaja saya buatkan rangkuman-rangkuman dasarnya dulu supaya nanti kalau kita pakai untuk terutama untuk operasi aljabarnya pada matrik kita tahu nih di sini, ya. Silakan dicermati dulu. Oke, kalau sudah saya sedikit lanjutkan dasar berikutnya yang disebut dengan transpose. Nah, sebelum kita masuk ke operasi aljabarnya ya. Transpose itu apa? Nanti lambangnya adalah pangkat T. Nah ini. Jadi kalau ada sebuah matrik dipangkatkan T. Contoh, ini saya punya matriks A. Elemennya, ini saya berikan, elemennya saya tuliskan di sini 2, min 3, min 1, 0, min 2, 1. Ini. Perhatikan. Matriks A ini semula ordonya adalah berapa? 2 baris, 3 kolom. Berarti ini ordonya 2 kali 3. Ya kan?
2 baris 3 kolom. Ini semula. Nah, lalu saya akan memberikan ini. Oh, ada A pangkat T. Nih, pangkat T artinya adalah transpos. Nah, transpos itu apa? Transpos itu adalah mengubah baris menjadi kolom. Jadi kalian rubah elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom. Maksudnya bagaimana? Nah ini. Ini adalah baris 1. Elemen baris satunya adalah 2, min 3, min 1. Tadi saya mengatakan mengubah elemen baris menjadi kolom. Maka elemen baris 1 kalian letakkan menjadi elemen kolom 1. Oh, berarti ditulisnya gini, 2, min 3, min 1. Jelas? Ini saya beri warna lain ya, supaya kalian bisa membedakan ya. Nah ini, saya beri warna lain. Jadi sekali lagi, kalau ditranspos, itu baris elemen baris 1 kalian nyatakan menjadi elemen kolom 1. Kemudian elemen baris 2 kalian tuliskan menjadi elemen kolom 2. Nah ini. Kelihatan kan? Jadi seperti di yang 1 ke 1, yang 2 ke 2. Baris ke kolom ya. Nah, dengan sendirinya ordonya pasti berubah. Lihat. Sekarang menjadi 3 baris 2 kolom, berarti ordonya juga kebalik. Nah, ini menjadi 3 kali 2. Jelas ya? Jadi ini transpos. Transpos itu mengubah baris menjadi kolom. Baris gampangnya gini, baris pertama jadikan kolom pertama, baris kedua jadikan kolom kedua. Apakah dengan sendirinya kolom menjadi baris? Ya pasti. Kalau ini kita lihat, ini kolom pertama jadi baris pertama pasti. Ini kolom kedua jadi baris kedua, kolom ketiga jadi baris ketiga. Ya kan? Maka suatu matriks dengan ordo M kali N, ini kalau nanti ditranspos, berarti akan menjadi A pangkat T, ordonya pasti kebalik, N kali M. Nah ini jadi apa itu matrik, kemudian elemen-elemennya, kemudian tadi beberapa jenis matrik, ada matrik baris, matrik kolom, matrik persegi, lalu matrik identitas, lalu transpos ya. Ini sudah saya jelaskan, baru nanti kita pakai untuk melakukan salah satunya adalah operasi-operasi aljabar yang berlaku pada matriks ya. Silakan dilihat dulu ya sampai dengan transpos matrik. Nah, kalau sudah diperhatikan, ini adalah langkah pertama, langkah awal mengenali si matrik. Jadi saya sudah kenal matrik duluan, saya bawa teman-teman untuk lebih mengenal juga. Ini loh, si matrik ini adalah teman-teman saya. Dia pengen kenalan lebih baik, lebih dalam. Nah, ini kenalan yang pertama ini. Ini tahap pertama, ini kita mengenal ini dulu. Oh, sudah punya bayangan, matrik itu seperti ini ya. Nah, jadi nanti di pertemuan berikutnya saya akan masuk mulai dari operasi aljabar pada matrik. Sementara sampai di sini dulu, ini adalah pengertian dasar tentang matrik, kalian sudah punya bayangan ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu dan terima kasih untuk kesetiaan dan kebersamaannya.